Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yaliqu bijalalihi wa 'azimi sultanihi. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih pembahasan tentang adab-adab keseharian seorang muslim. Kita masih di pembahasan adab buang hajat, adab qada'il hajat. Baik para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan, satu hal yang penting kita pahami bersama, bahwa syariat Islam ini adalah syariat yang dibutuhkan oleh manusia untuk lahir dan batinnya, dunia dan juga agama serta akhiratnya. Kemudian syariat Islam juga membawa kemanfaatan dan juga kemaslahatan bagi manusia. Dia perkara yang dibutuhkan, juga membawa dan mendatangkan manfaat serta maslahat untuk lahir batinnya, untuk dunia akhiratnya, untuk dunia dan juga agamanya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini sesungguhnya pondasi dasar ya untuk kita bersemangat di dalam menjalankan agama ini. Bahwa syariat Islam ini yang isinya perintah dan larangan pasti membawa dan mendatangkan manfaat juga maslahat, dan menolak madarat sekecil apapun itu madarat. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, termasuk adab-adab di dalam Islam yang menjadi bagian daripada syariat Islam pasti mendatangkan manfaat dan maslahat. Ya, kita sedang membahas adab tidur, yang ternyata sedemikian banyak poin-poin yang mesti kita perhatikan terkait dengan tidur ini. Dan Masya Allah, adab tidur ini kalau kita praktekkan bukan hanya mendatangkan pahala untuk kehidupan akhirat kita, bahkan ternyata adab tidur sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti manfaat untuk duniawi kita. Ya, di antara perkara yang sangat mahal harganya dalam urusan dunia adalah kesehatan. Ya, kesehatan itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, menunjukkan bahwasanya dia adalah nikmat yang sangat besar. Nah, kita sama-sama tahu dalam dunia kesehatan, kunci kesehatan itu kan ada 4 ya. Bagaimana dia kemudian baik di dalam pola makannya, kemudian pola tidurnya ya, pola aktivitasnya. Juga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada istilahnya manajemen stres, begitu kan? Nah, kalau 4 ini kita perhatikan dengan sebaik-baiknya, insya Allah itulah kunci dari kesehatan. Dan Masya Allah, di dalam Islam semuanya dibahas. Bagaimana pola tidur? Nanti ada para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, adab tidur, dan sudah kita bahas ya adab tidur. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, pola makan. Nanti ada adab-adab makan seputar halal dan haramnya makanan, adab-adab saat kita makan. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita makan. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ya, pola aktivitas ya, dalam keseharian kita hadirin, kita diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersemangat meraih apapun yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah engkau untuk meraih apapun yang bermanfaat bagi dirimu, duniawikah lebih-lebih ukhrawi. Wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jaz, dan janganlah engkau bersikap lemah. Lemah yang dimaksud bukan lemah fisik, tapi lemah hati.
Karena lemahnya hati itu berdampak kepada kelemahan fisik. Ada orang itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah luar biasa kalau urusan fisik, begitu ya. Angkat barbel 60 kilo enteng baginya. Tapi ketika lemah hati, ya dia ngangkat tangan untuk sholat takbiratul ihram nggak kuat. Banyak orang nggak kuat sekedar ngangkat tangannya takbiratul ihram. Kenapa? Karena lemahnya hati. Artinya di sini Islam mengajari kita untuk aktif. Aktif. Ini pola aktivitas kita. Kemudian ada manajemen stres. Kita diajari pasrah, tawakal. Kita diajari tawadhu, kerendahan hati. Kita diajari inabah, kembali kepada Allah, memasrahkan urusan kepada Allah. Kita diajari hadirin jamaah yang dirahmati Allah ketika senang bersyukur. Ya, ini Masya Allah. Kalau kita praktekkan, ya Islam ini tidak hanya bermanfaat untuk hati kita, tidak hanya bermanfaat untuk akhirat kita, bahkan juga sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan dunia kita. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, termasuk adab-adab ya saat kita hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya saat kita tidur, ya saat kita beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, ya, ini semuanya terbahas di dalam dinul Islam, ya. Terkait makan, terkait buang hajat, ya, semua ada pembahasannya. Baik, kita lanjutkan. Di antara adab qada'il hajat, dilarang buang air atau masuk ke dalam WC dalam keadaan membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat nama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apabila sangat dibutuhkan, artinya tidak bisa dihilangkan. Nah, hal ini tentu dalam rangka ta'adzub ilallah, memelihara nama Allah Subhanahu wa taala dari penghinaan. Ya, karena WC itu adalah tempat najis, tempat kotoran, tempat bahkan ya WC itu adalah tempat berkumpulnya syaitan. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu punya cincin, ya. Yang cincin Nabi ini bertuliskan 3 baris, 3 tumpuk tulisan, yang di atasnya Muhammad, kemudian di bawahnya Rasul, di bawahnya Allah. Ya, Muhammad Rasulullah. Yang para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, cincinnya Nabi ini juga sekaligus menjadi alat stempel surat. Ya, beliau berdakwah juga dengan surat, dengan kitabah tulisan. Ya, mendakwahi Raja Rom, Raja Persia itu dengan tulisan, mengajak mereka supaya masuk Islam. Nah, itu distempel ya dengan cincinnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka dikisahkan beliau ketika mau buang hajat, beliau lepas dulu cincinnya. Kenapa? Karena ada tulisan, ada lafdzul jalalah. Ya. Ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ta'ziman, ya, dalam rangka mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kalau HP, di dalam HP itu ada aplikasi Quran. HP-nya ada aplikasi Quran enggak, Pak? Insyaallah, kita muslim, pasti aplikasi itu nomor 1. Ya. Baik. Ada aplikasi Quran. HP kita bawa ke WC, boleh. Ini ada aplikasi Qurannya. Boleh tidak, ikhwan? Boleh tidak? Boleh kalau tidak dibuka. Ya. Kalau tidak dalam keadaan aplikasinya terbuka, tidak ada masalah. Artinya tutup dulu semua aplikasi itu, ya, ketika kita masuk ke dalam WC. Karena kalau dalam keadaan terbuka, ya tentu ini ghair mu'addib, ya, tidak beradab. Karena di situ ada asma Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, termasuk zikrullah, ya, berzikir kepada Allah saat kita di dalam WC ini terlarang. Lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu terhalang saat kita buang hajat, saat kita di dalam WC. Nah, itu semua ta'ziman dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, yang keenam, dilarang buang air sambil menghadap kiblat.
atau membelakanginya. Kiblat itu di mana? Kiblat itu arah atau Ka'bah? Sebagian orang menganggap bahwa kiblat itu barat. Kiblat itu barat. Apakah kiblat mesti barat? Tidak, tergantung kita ada di mana. Gitu ya. Kalau kita sedang di kota Madinah, kiblat itu kemana? Ada yang pernah ke Madinah? Kalau kita di kota Madinah, kiblat kemana para jamaah? Kemana? Nanti ya kita jalan-jalan ke kota Madinah. Semoga jamaah di sini semuanya diumrohkan. Baik para jamaah, kita kalau ada di kota Madinah, kiblat itu di selatan. Karena arah Ka'bah di selatan. Kalau antum sedang misalkan di Afrika, ya, yang di sebelah baratnya kota Mekah, berarti kiblat kemana? Kiblatnya ke arah timur. Jadi kiblat itu adalah arah mana? Arah Ka'bah. Nah, kita di Indonesia, wilayah Indonesia itu, ya Mekah ada di sebelah barat dari negeri kita ini. Ya, sehingga orang kita ya sampai kemudian punya istilah seperti itu. Kiblat itu ya barat. Maksudnya dari sini. Dan sebetulnya juga tidak barat-barat banget, gitu ya. Kan ada derajatnya ya, tergantung wilayah kita di mana. Di Balikpapan ini kalau tidak salah 22 derajat ya. Apa berapa gitu? Dari titik barat. Karena dia agak ke utara begitu. Tergantung derajatnya berapa, ya tergantung wilayahnya kita di mana. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kita dilarang buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Menghadap ke Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Ini tidak boleh. Dasarnya adalah hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblat wa la tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Perhatikan di sini. Nabi menyampaikan ini saat beliau ada di kota Madinah. Jika kalian hendak buang hajat, janganlah menghadap dan membelakangi kiblat. Akan tetapi kata Nabi, syarriqu aw gharribu. Menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Bisa dipahami ini? Jangan kalian menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Tapi kata Nabi, menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Perhatikan, kalau kiblat itu dimutlakan barat, berarti salah ini Nabi. Tapi Nabi di sini menyampaikan menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Kalau kita ngadep timur saat buang hajat berarti membelakangi barat. Kalau kita menghadap ke barat berarti membelakangi arah timur. Dan Nabi menyampaikan ini di kota Madinah yang arah kiblatnya di selatan. Makanya Nabi tidak mengatakan menghadaplah kalian ke selatan atau menghadaplah kalian ke utara. Karena kalau kita menghadap ke selatan berarti menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Kalau kita menghadap ke utara berarti membelakangi kiblat. Bisa dipahami para jamaah? Nah, begitu. Coba perhatikan WC di rumah kita ngadep mana? Ada WC kan? Sebagian daerah nggak ada WC. Kita alhamdulillah ada WC semua. Ada orang itu buang hajatnya di kebun bambu begitu ya. Baik para jamaah. Di rumah kita ngadep ke mana? Nah, nanti cek ya rumahnya masing-masing. Kiblatnya mana? Kemudian WC kita ini ngadepnya ke mana? Ya, maksudnya klosetnya berarti kan? Kalau ngadepnya ke kiblat, bagaimana ini? Bongkar. Jangan dibongkar. Ini ada penjelasan berikutnya. Menyamping gitu ya, tidak sesuai klosetnya. Kayak gimana? Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Perhatikan di sini ada penjelasan ya para ulama.
Larangan ini hanya berlaku apabila seseorang itu buang hajatnya di khala, buang hajatnya di alam terbuka. Adapun apabila dilakukan di suatu bangunan yang tertutup, alhamdulillah WC kita tertutup semua kan? Nah itu para jamaah. Kalau kita buang hajatnya di ruangan yang tertutup seperti WC-WC, toilet ya, yang ada di masa saat ini, sehingga dia ada penghalang antara tempat buang air tersebut dengan arah kiblat, maka hal ini tidak dilarang. Tidak dilarang, Pak. Jadi kalau WC kita tertutup jelas begitu. Bahkan ada orang itu Masya Allah ya, WC-nya di dalam kamar pribadi begitu. Ada orang WC itu punya macam-macam, WC basah, WC kering, begitu kan? Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau tertutup, maka tidak ada masalah. Kenapa? Karena ada dinding pembatas, ada dinding penghalang. Ya. Namun, para ulama menyatakan di tempat tertutup pun lebih utama tidak menghadap kiblat. Ya. Barangkali di sini ada pengusaha properti kan begitu. Kalau mau bikin perumahan, coba perhatikan kiblatnya di sebelah mana, kemudian posisikan, kondisikan WC-nya. Walaupun tertutup, ya usahakan jangan menghadap atau jangan membelakangi kiblat. Itu lebih aman, begitu ya. Nah kita kalau misalkan buang hajat di tempat terbuka, juga perhatikan, ya, di tempat terbuka. Misalkan suatu ketika, suatu saat tertentu kita mesti buang hajat di tempat terbuka, maka perhatikan arah dulu, jangan sembarangan kencing begitu ya. Perhatikan dulu ini arahnya kemana, supaya kita tidak ya masuk dalam larangan tadi. Yang berikutnya, dilarang buang air kecil di tempat yang tergenang. Tergenang itu berarti tidak mengalir. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladzi la yajri thumma yagtasilu fihi." Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian itu kencing di air yang tergenang, yakni air yang la yajri, yang tidak mengalir. Summa yagtasilu fihi, kemudian sekaligus dia mandi di dalam air yang tergenang tersebut. Kencing di kolam renang, boleh tidak Pak? Hah? Boleh tidak? Ngalir nggak? Kolam renang ngalir nggak? Baik. Biasanya ada tulisannya ya. Ada peraturan di kolam renang itu biasanya suka ada tulisan. Dilarang kencing di dalam kolam. Tapi ya peraturan itu dibuat ya untuk dilanggar gitu. Kebanyakannya melanggar. Ya, dan perenang-perenang itu kalau diwawancarai apa yang biasa dilakukan di dalam kolam? Di antaranya pipis gitu. Mereka biasa kencing juga. Cuman kan tidak ketahuan gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau dia tergenang walaupun memang jumlahnya banyak gitu ya. Artinya jumlah yang kencing dengan jumlah airnya yang suci jelas lebih mana, volumenya lebih besar airnya. Artinya tidak sampai menjadikan kolam itu menjadi najis. Kenapa? Karena yang sucinya lebih apa? Lebih banyak. Tidak merubah bau, kemudian tidak merubah warna, tidak merubah rasa. Maka air itu dihukumi sebagaimana hukum asalnya, suci dan mensucikan. Ya. Ada satu bak air 100 liter di bak. Tetesin air kencing orang dewasa, 1 tetes. Berubah nggak status air itu? Tetap suci ataukah najis? Tetap suci atau najis, Pak? Tetap suci, karena 1 tetes itu tidak memberikan pengaruh. Begitu. Tapi kalau 1 gayung, ya, 1 gayung air suci, ya, kemudian dikasih 2 gayung air kencing, jelas, ya, itu merubah statusnya. Nah demikian para jamaah. Tapi tetap ya dikasih penjelasan, terutama anak-anak kita diedukasi. Ya, kalaupun misalkan sedang berlatih renang, kalau pengen pipis kasih tahu. Nah kalau pengen pipis bilang ya.
naik dulu ke toilet. Ya. Jangan suruh kencing di dalam kolam, karena memang ada larangan tentang itu. Walaupun para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentu jumlah yang kecil tidak bisa mengalahkan jumlah yang besar. Artinya tidak menjadikan status kesucian air kolam tersebut menjadi berubah najis. Baik para jamaah, dimakruhkan menggunakan tangan kanan ketika cebok atau ketika memegang kemaluan. Memegang kemaluan ketika sedang apa? Sedang buang air kecil. Baik, ketika buang air kecil, kemaluan kita dipegang pakai tangan mana? Tangan kiri. Jangan pakai tangan kanan. Ya. Biasanya pegang yang mana, Pak? Dipegangin teman. Baik para jamaah. Ya. Jadi cebok pakai tangan kiri, jelas ini ya. Makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, perhatikan kuku kita ya. Kadang kita ngeri ngelihat orang yang tangan kirinya kukunya panjang semua. Ya. Ini jempol sampai kelingking panjang semua. Ini orang kalau cebok kayak apa? Gitu. Para hadirin, sedangkan ini kita gunakan untuk cebok. Apa enggak luka itu? Gitu. Kukunya panjang-panjang semua. Maka perhatikan para jamaah, ini tai kuku kita ini kalau dimasukkan di mikroskop ini banyak sekali bakterinya. Ya, apalagi kalau kemudian pakai cebok. Maka perhatikan ini. La yumsikanna ahadukum dzakarahu biyamini wa huwa yabul wa la yatamassah minal khala biyamini. Ya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jangan sekali-kali, kata Nabi, salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya ketika sedang buang air kecil. Berarti kalau kita buang air kecil, para jamaah, itu kemaluan pegangnya pakai tangan kiri. Pegang pakai tangan kiri. Cebok pun pakai tangan kiri. Dan janganlah dia istinja, janganlah dia bersihkan najis bekas buang air kecil atau besarnya dengan tangan kanan. Tangan kanan ini untuk yang baik-baik, begitu ya. Sedangkan tangan kiri untuk yang kotor-kotor, yang najis-najis. Makanya sebagian orang kan kalau pakai jam tangan, ya, pakai cincin, katanya di sebelah kiri. Kenapa? Itu sebagai upah, gitu ya. Karena tugas dia membersihkan yang kotor-kotor. Ya begitu kata orang kita. Ya sebetulnya nggak ada aturan begitu. Gitu. Baik, itu kebiasaan saja, adat kebiasaan. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Ya. Masih ada, atau saya selesaikan aja sedikit secara singkat. Poin yang lainnya ada mutatwil dakhil al-khala. Jangan berlama-lama saat di dalam WC. Jangan berlama-lama. Artinya kalau sudah tuntas ya sudah selesai. Nah, orang sekarang itu ke WC sekarang bawa HP kan begitu. Jadi sambil nonton, sambil browsing, sambil macam-macam. Akhirnya sebetulnya BAB-nya sudah selesai dari tadi. Tapi karena keasikan, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya dia berpanjang-panjang di dalam WC. Jangan berpanjang-panjang berlama-lama di dalam WC. Kenapa? WC itu markasnya setan. Ya. Dia tempatnya setan. Seindah apapun, semewah apapun WC itu adalah rumahnya setan. Kok bisa betah gitu di rumahnya setan? Baik para jamaah. Kemudian ada mulkala ma'ahad. Tidak boleh ngobrol saat di dalam WC. Ngobrol. Makanya sebagian orang bawa HP, ada yang nelfon, akhirnya dia nelfon ketika BAB. Ya. Ini tidak boleh. Ini bukan adab Islam. Illa inda syiddatil hajat, kecuali saat dia berhajat dengan sangat. Ya, ada kondisi darurat yang mengharuskan dia bicara, misalnya tidak ada masalah. Taib. Ya, seperti misalkan memberikan petunjuk kepada orang yang sedang bertanya dan membutuhkan segera jawaban, atau kita menghindari sesuatu yang berbahaya di dalam WC, kita terkunci misalkan, ya harus teriak. Kita harus ngasih tahu orang di luar bahwa kita terkunci dari dalam. Baik para jamaah. Kemudian ada mulghina, tidak boleh nyanyi saat buang hajat. Wa tasfir. Tasfir itu apa?
tasfir, siul, bersiul. Ada orang mandi sambil siul-siul. Nah itu biasanya tanggal muda gitu. Oh mandinya sambil siul-siul. Masya Allah. Kalau tanggal tua enggak. Gitu. Barakallahu fiikum. Mau tanggal muda, tanggal tua tidak boleh. Ya, orang itu siul-siulan sambil nyanyi ketika mandi. Nah, ini kadang kebiasaan sebagian orang kita begitu. Kemudian yang seperti itu kata para ulama, amalu juhal fasik. Itu perbuatannya orang-orang yang jahil, perbuatannya orang-orang yang fasik. Berarti orang beriman tidak melakukan itu. Allahu a'lam bis-shawab. Sampai di sini para jamaah. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup, dipersilahkan.